Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peda Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tangisan wali Allah Rabi'atul Adawiyah ketika mengingat akan ajalnya. Rabi'ah Adawiyah adalah salah satu sufi perempuan yang masyhur. Hingga kini namanya terus dikenang dan diteladani sikap hidupnya. Salah satu kisah hikmah dari wali perempuan ini adalah kekhusyukannya dalam melakukan ibadat. Bahkan ada lidi yang menempel di mata yang tidak membuatnya rasa sakit. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan. Serta berikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Dalam satu malam, Rabi'ah melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Musababnya Rabi'ah sadar betul akan kematian yang sewaktu-waktu menjemputnya. Ketika ditanya tentang ibadahnya, ini Rabi'ah berkata, "Saya tidak menginginkan balasan apa-apa, tetapi saya ingin mengembirakan Rasulullah pada hari kiamat nanti." Ketika beliau mengatakan kepada para nabi yang lain, "Saksikanlah, ini amal yang dilakukan seorang wanita dari umatku." Tentang kisah kekhusyukan salat Rabi'ah sangat banyak. Salah satunya adalah ketika ada batu dari atas rumahnya yang jatuh mengenai kepalanya dan menjadikan darah mengalir. Namun tidak terasa darah tersebut mengalir keras. Rabi'ah masih terus melakukan salat hingga selesai. Melihat hal ini, ada yang bertanya, "Apakah engkau merasa sakit, wahai Rabi'ah?" "Allah menjadikan diriku ridha menerima setiap kehendaknya. Semua yang terjadi adalah atas kehendaknya," jawab Rabi'ah. Dalam peristiwa lain, dikisahkan ada lidi yang mencolok matanya. Lidi tersebut menempel di matanya ketika Rabi'ah melakukan tahajud. Bagi orang yang tidak khusyuk salatnya, tentu ini yang menempelkan di mata akan menimbulkan sakit yang tak terhingga. Namun berbeda dengan Rabi'ah, kekhusyukannya menjadikan dirinya tidak merasa sakit. Kemudian Rabi'ah memanggil Abdah binti Syawal untuk mengeluarkan potongan lidi yang tertancap di matanya. Kekhusyukannya Rabi'ah memang luar biasa. Ia tidak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya, bahkan apa yang terjadi pada dirinya. Rabi'ah benar-benar hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadahnya semata-mata karena rasa syukur terhadap karunia Sang Maha Pencipta. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan bergelar waliullah yang setiap malam istiqamah melakukan salat tahajud tidak kurang dari 1000 rakaat. Dalam hatinya masih mempunyai rasa khawatir dengan keadaan menjelang akhir hayatnya. Dia sangat takut bila detik-detik akhir hidupnya tiba-tiba hatinya berubah menjadi kufur dan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah dengan kita, manusia biasa yang dalam masalah ibadah masih sangat jauh dari kata baik? Apakah pernah dalam hati kita terlintas rasa khawatir itu? Hanya diri kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Kematian adalah sesuatu yang masih dan akan selalu menjadi misteri. Ia bisa datang kapan dan mana saja. Tak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan jatuhnya umur akan habis. Sebelum kematian itu datang, terdapat satu proses yang dinamakan sakratul maut. Proses dicabut roh dari dalam diri manusia oleh malaikat Israel. Momen inilah yang menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Bagi ulama-ulama, bagi ahli ibadah, karena zuhud dan kesalihannya seseorang tak bisa menjamin bahkan akhir hayatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mereka takut saat sakratul maut datang, tiba-tiba dalam hatinya terbesit ragu-ragu atau tidak percaya akan keesaan Allah. Dan bila hal itu terjadi, maka secara otomatis nyawanya akan tercabut dalam keadaan tidak beriman, su'ul khatimah.
A'udzubillah, a'udzubillah, summa na'udzubillah. Beruntunglah bagi orang-orang yang di saat sakaratul maut masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan hatinya senantiasa berhias iman dan ketakwaan kepada Allah taala. Sahabat pena mahabbah, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita dan doa kita, dikarenakan belum tentu di manakah keadaan kita, su'ul khatimahkah ataupun husnul khatimah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.